Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dan diberkati Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini setelah kita beristirahat di sepanjang malam hari ini? Tentunya kita pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan, bukan? Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomojati, di dalam renungan firman Tuhan di hari Minggu di pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan di sepanjang malam hari ini. Kami boleh istirahat dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Semua karena-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, Engkau menguduskan seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, tubuh kami, dan Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami semua. Sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari keberadaan firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih dan berkati Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tema firman Tuhan pada pagi ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ingat saudara, bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Alkitab katakan di dalam Yohanes 15 ayat 26 katakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, saudara. Alkitab katakan yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Apa artinya roh kebenaran yang keluar dari Bapa? Artinya saudara, Roh Kudus tidak diciptakan. Jadi Roh Kudus tidak diciptakan karena dia ya Allah yang Maha Kuasa. Dia setara, sama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa artinya Roh Kudus itu tidak diciptakan. Karena memang dia Allah, dia pencipta, saudara. Saudara kalau membaca di dalam Kejadian 1 di sana, pada saat penciptaan Alkitab katakan bahwa ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ya kan? Artinya di sana sudah ada Roh Tuhan. Jadi Roh Tuhan itu tidak diciptakan. Dia sudah ada dari kekekalan pada kekekalan, ya kan? Dia yang awal dan yang akhir, ya. Dia sudah ada dari sejak dunia belum diciptakan, ya. Dia sudah ada, saudaraku. Itulah Roh Allah yang ada dalam diri orang yang percaya. Kita harus menyadari bahwa dalam diri kita itu ada Roh Tuhan. Karena pada saat 2000 tahun yang lalu lebih, murid-murid Yesus berkumpul di loteng Yerusalem. Pada saat merayakan hari raya Pentakosta, saudara, tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi mereka seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, saudara, murid-murid Yesus diminta agar jangan meninggalkan Yerusalem. Murid-murid Yesus diminta untuk apa? Menantikan janji Bapa, yaitu janji diberikan Roh Kudus dalam kehidupannya, saudaraku. Ya, sebelum mereka keluar dari Yerusalem, sebelum mereka bersaksi tentang apa yang mereka lihat, mereka alami, mereka pahami ya tentang Yesus Kristus itu, saudara, Yesus memerintahkan bahkan melarang, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan benar, Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai keempat. Di sana diceritakan bahwa orang-orang percaya mereka berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem. Pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba Roh Kudus turun seperti tiupan angin yang keras. Lalu ada lidah-lidah nyala api memenuhi mereka semua, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu terjadi di hari Pentakosta. Pentakosta merupakan hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian, atau hari ke-10 setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Yesus yang terangkat ke surga, dia mengatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Yesus. Ya, Alkitab katakan roh yang keluar dari Bapa, artinya Roh Kudus adalah roh yang tidak dicipta. Nah, roh yang keluar dari Bapa artinya apa? Roh Kudus memiliki esensi yang sama dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus memiliki esensi yang sama. Dia pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia memiliki esensi yang sama antara Bapa dan Anak, setara, sama. Ya kan? Nah, Roh Kudus yang keluar dari Bapa menunjukkan hubungan yang khusus dan unik antara Roh Kudus dan Bapa. Jadi Roh Kudus adalah roh Allah, roh kekekalan, roh kebenaran, roh Tuhan. Ya, Alkitab menyebut banyak sebutan Roh Kudus. Roh Tuhan, roh kekekalan, roh Allah, ya, roh sendiri, ya, roh dalam huruf besar, saudaraku. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia pribadi ketiga. Kalau dia pribadi Allah, Roh Kudus itu roh yang maha hadir. Dia hadir dimanapun saat ini kita berada. Dia hadir dimanapun saat ini ya, saya berada, saudara berada. Dimanapun saudara berada, dia ada di tempat dimanapun saat ini saudara ada. Bahkan dia, roh yang ada dalam diri saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu ada. Karena dia roh yang maha kuasa, maka dia adalah roh yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana saudaraku, karena dia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, sehingga dia adalah roh yang maha tinggi. Roh yang maha tinggi, melebihi roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kalau dia roh yang maha kuasa, dia roh Allah, maka dia ya maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tinggi, dia maha segalanya. Dia maha kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus juga roh yang maha kuasa, saudaraku. Dan ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pada saat umat Israel yang merayakan hari raya Pentakosta, hari raya ke-50, ya, setelah mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan melalui padang gurun, saudaraku, dan melalui kematian anak sulung yang kita kenal dengan Paskah, Passover, melewati Pesah. Dilalukan dari kematian anak sulung, mereka keluar dari tanah perbudakan. Setelah hari ke-50 sampai di Gunung Sinai, maka umat Israel menerima 10 perintah Tuhan melalui Musa, atau yang kita kenal dengan Dekalog. Dan itulah umat Israel hari Pentakosta memperingati turunnya 10 perintah Tuhan. Dan Pentakosta juga apa, saudara? Perayaan hari raya panen raya gandum bagi umat Israel. Dan pada hari ke-50 di hari raya Pentakosta itu, saudara, Alkitab katakan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada semua manusia. Roh Kudus diberikan kepada semua manusia. Mari kita lihat, saudara, ya. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, kita akan lihat bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Ya, Kisah Para Rasul 2. Mari kita lihat. Ya. Ayat 17, firman Tuhan katakan begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas sebagian atau semua, saudara. Semua, ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada semua manusia. Tetapi hanya manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak semua orang.
Tetapi Roh Kudus diberikan kepada semua orang, ya, semua orang. Alkitab katakan, saudara, bahwa aku akan mencurahkan rohku, kata firman Tuhan, rohku ke atas semua manusia. Jadi Roh Kudus diberikan kepada semua orang, tetapi hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba kita lihat di ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul 2, ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang apa? Percaya. Hanya orang percaya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi inilah orang-orang percaya, 120 orang itu, saudaraku, yang berkumpul di loteng Yerusalem, yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Bukan hanya orang, ya, orang tertentu saja, tapi semua orang. Diberikan kepada semua orang dari awalnya, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan dicurahkan kepada semua manusia. Tetapi hanya orang yang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini Alkitab katakan tadi, ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Ya, tiba-tiba turunlah Roh Kudus memenuhi mereka. Ada tiupan angin, ada lidah-lidah nyala api, lalu penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Dan pada saat mereka dipenuhi Roh Kudus, maka orang-orang yang berkumpul tadi, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang sudah diaspora, itu berkumpul di Yerusalem. Saya katakan di awal tadi, untuk merayakan apa? Merayakan panen raya. Itulah hari Pentakosta, untuk merayakan hari turunnya 10 perintah Tuhan, atau yang dikenal dengan Dekalog, 10 perintah Tuhan. Dan mereka semua berkumpul, dan pada saat rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semua kagum, mereka semua heran, mereka semua tercengang-cengang, saudara. Sekali lagi, saudara, Roh Kudus diberikan kepada semua manusia, tapi hanya orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Coba kita lihat ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul 2 ayat yang yang kelima maksud saya. Ini yang lainnya nggak dipenuhi, saudara. Yang penuhi hanya orang percaya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika Roh Kudus turun, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka, ya, berkerumunlah orang banyak itu. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Jadi sekalipun orang hidup saleh, ya, orang hidup, ya, benar menurut mereka, ya, orang agamawi, mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang percaya di awal tadi, ya. Karena di sini dikatakan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang, mereka bingung semua. Jadi mereka semua bingung, kenapa rasul-rasul kok berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sedangkan rasul-rasul ini adalah orang Galilea, rasul-rasul ini adalah orang Yahudi. Maka apa mereka bisa berkata-kata seperti bahasa kita? Ya, mereka orang Yahudi yang sudah menyebar ini, itu di seluruh penjuru dunia, itu orang-orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa orang-orang Yahudi yang sudah tersebar tadi, ya, di seluruh penjuru dunia. Ya kan, bahasanya beda-beda, tapi rasul-rasul tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa mereka. Ya kan, tentang apa? Perbuatan-perbuatan yang besar yang telah dilakukan oleh Allah. Dan itu yang dia pahami, itu yang dia dengar, saudara, orang-orang yang berkumpul tadi. Rasul-rasul luar biasa. Tapi sebagian ada yang menyindir. Ini rasul-rasul sedang mabuk oleh anggur. Karena disindir, maka Rasul Petrus bangkit berdiri dan berkhotbah, memberikan penjelasan kepada mereka. Hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Galilea, jangan kamu menyangka bahwa kami ini sedang mabuk oleh anggur. Tetapi inilah seperti yang dikatakan di dalam nubuatan kitab Nabi Yoel. Ya, dia menjelaskan bahwa, ya,
Mereka tidak mabuk oleh anggur karena hari masih pukul 9. Biasanya orang mabuk-mabukan itu malam, saudaraku. Ternyata Roh Kudus waktu dicurahkan itu pagi hari. Jam 9 pagi, saudaraku. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan akhirnya Petrus memberi penjelasan. Dan banyak orang yang mendengar apa yang dijelaskan oleh Petrus itu. Dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan dosanya. Dan akhirnya mereka bertobat. Mereka percaya Yesus. Mereka memberi diri dibaptis. Dan disitulah gereja Tuhan terbentuk, saudaraku. Gereja mula-mula berdiri. Melalui apa? Melalui khotbah Petrus pada saat pencurahan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus itu ada suatu perubahan yang dahsyat. Orang percaya yang penuhi Roh Kudus ada ciri-ciri yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Tentunya setiap kita, orang-orang percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kitab katakan begitu, saudara. Pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat coba di dalam Efesus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 kalau tidak salah ya. Ya, benar. Efesus 1 ayat 13 katakan begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pada saat kita percaya, kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Alkitab katakan kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus termeterai dalam diri kita, ada kuasa Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu lebih di loteng Yerusalem, saudara. Dan Roh Kudus yang ada tinggal dalam diri kita, termeterai dalam diri kita, ini tidak keluar masuk. Dia menetap, dia permanen dalam diri orang percaya, termeterai, saudara. Beda dengan perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, Roh Kudus itu hanya tinggal pada orang-orang tertentu, menghinggapi orang-orang tertentu. Entah itu imam, nabi, hakim, raja-raja, saudara. Jadi mereka diurapi Roh Kudus. Namun pada saat orang-orang itu tidak taat melakukan kehendak Tuhan, maka Roh Kudus bisa meninggalkan orang itu. Roh Kudus bisa undur daripada orang itu. Contohnya Saul, saudara. Saul itu diurapi Tuhan, ya, diurapi Tuhan melalui Samuel. Karena kehendak orang Israel menginginkan raja, maka ya, Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Dan Roh Tuhan ada di dalam diri Saul, ya, untuk mengerjakan tugas sebagai raja. Namun pada saat Saul ini tidak taat melakukan perintah Tuhan, maka Roh Tuhan undur daripada Saul. Alkitab mencatat, saudara, sehingga Saul diganggu oleh roh jahat. Dan cerita yang sama juga katakan bahwa Roh Tuhan juga sudah meninggalkan Samson. Ya, ada cerita di Alkitab ya, Samson ya, atau Simpson ya. Ya, Roh Tuhan meninggalkan Simpson. Pada saat Simpson ini diperdaya oleh Delila, ya, dia kompromi dengan dosa, maka Roh Tuhan meninggalkan Simpson. Sehingga Simpson ini, saudara, kekuatannya menjadi lemah, tidak ada kuasa lagi. Kenapa? Karena Roh Tuhan meninggalkan dalam dirinya. Namun pada saat dia minta sekali lagi saja agar Roh Tuhan memenuhi dalam kehidupannya, maka kekuatan Simpson ini luar biasa. Dia bisa merubuhkan tiang istana di Filistin, saudaraku, sehingga orang-orang di sana mati semua. Oleh karena Simpson ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal tetap dalam diri orang percaya. Pada saat orang percaya kepada Yesus, pada saat orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab katakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus.
Bagaimana Pak kalau orang yang sudah terima Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus melakukan dosa, hidup dalam ketidaktaatan? Roh Kudus tidak keluar masuk. Roh Kudus didukakan. Roh Kudus berduka karena dia pribadi Allah, dia punya perasaan, emosi dan kehendak. Pada saat orang tidak hidup dalam kebenaran, pada saat orang tidak hidup dalam ketaatan, maka Roh Kudus itu berduka. Makanya Rasul Paulus katakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus menjelang kedatangannya kedua kali. Pada saat kita tidak taat melakukan firman Tuhan, Roh Kudus kita dukakan. Untuk itu sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mari jangan kita mendukakan Roh Kudus. Hiduplah di dalam ketaatan, saudara. Hiduplah dalam ketaatan. Dari ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, dia akan bersaksi tentang Tuhan. Mau tidak mau, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti dia akan bersaksi tentang Tuhan. Pasti dia tidak tahan kalau dia tidak bersaksi, sudah. Karena Alkitab jelas katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dari rasul-rasul, dari Yerusalem, Injil sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Jadi rasul-rasul ini terus bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara hanya diam-diam saja, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang memenuhi saudara. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti akan menceritakan tentang Tuhan. Kalau Roh Kudus datang, dia akan memuliakan Yesus. Jadi ciri orang yang penuh Roh Kudus, dia akan bersaksi tentang Tuhan. Dimanapun, kapanpun, ada hati, ada kerinduan untuk menceritakan tentang Tuhan. Pada saat Rasul Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia menceritakan tentang Tuhan. Dia berkhotbah, dia bersaksi bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Lalu orang-orang mendengar perkataan Petrus, mereka sadar akan dosanya. Lalu mereka memberi diri dibaptis, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa, saudaraku? Karena kesaksian Petrus. Petrus bersaksi tentang Tuhan karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu, saudaraku, jadikan dirimu saksi Tuhan. Karena dalam diri kita ada Roh Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan pimpin saudara, Tuhan tuntun saudara, Tuhan bawa saudara, saksikan Yesus dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Yang kedua, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang ini akan hidup di dalam ketaatan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup taat melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena dalam dirinya ada roh kebenaran, ada Roh Tuhan. Karena pada saat Roh Kudus turun, Roh Kudus itu akan memimpin orang kepada jalan kebenaran, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan taat melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat rasul-rasul, saudara, dia taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan, dia kerjakan. Dia taat. Dan ingat, ketaatan kita kepada firman Tuhan, itu adalah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan melalui pimpinan Roh-Nya, saudara. Dan Roh Kudus menerangi kita. Pada saat kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus memimpin kita, memberitahu kepada kita firman Tuhan dengan benar. Karena ingat, saudara, firman Tuhan yang kita miliki, ya Alkitab yang kita miliki itu ada maknanya yang tersirat dan tersurat. Seringkali pada saat kita membaca Alkitab kita, ya, ada yang tidak tahu. Kita kadang nggak tahu ini maksudnya apa ya. Ini artinya apa ya? Karena memang ada yang tersirat. Tersirat ini perlu kita tafsirkan. Pada saat Roh Kudus memenuhi kita,
maka Roh Kudus itu akan memberikan iluminasi. Roh Kudus itu akan memberikan pencerahan pada kita. Sehingga pada saat kita membaca, walaupun ini artinya tersirat, kita akan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman-Nya. Sehingga firman Tuhan yang kita pahami ini kita lakukan dengan tepat, sesuai dengan apa yang menjadi maksud kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Dan itu akan terjadi kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan hidup dalam ketaatan. Dan dia akan bersaksi tentang Tuhan dimanapun berada. Dia akan menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Bukankah perintah Tuhan bagi kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tentunya kita akan taat, saudara. Kita akan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita kerjakan, yaitu pergi menjadikan segala bangsa murid Yesus. Amin, saudara. Lalu selanjutnya, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kesucian. Hidup kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang suci. Dia Roh Allah, Roh yang suci. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Ingat, saudara, bahwa Tuhan sudah memanggil kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16 katakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus di sini dalam seluruh hidup kita. Bukan hanya sebagian hidup kita. Banyak orang kelihatannya di luarnya kudus, tapi hatinya tidak kudus. Ya kan? Kita menyembah Tuhan dengan mulut kita, kita mengatakan kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Kita boleh mengatakan dengan mulut kita bahwa Dia Tuhan Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tapi Tuhan menghendaki bukan hanya mulut kita. Seluruh hidup kita, hati kita juga kudus. Jangan mulut kita mengatakan kudus, 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 tapi hati kita penuh dengan dendam. Jangan kita mengatakan kudus, 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 tapi hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan kepahitan. Artinya kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena hidup kita mendukakan Roh Kudus. Hidup kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berduka, saudara, karena Dia pribadi Allah itu sendiri. Pada saat kita tidak taat melakukan firman Tuhan, pada saat kita juga tidak bersaksi tentang Tuhan, Roh Kudus berduka dalam diri kita. Karena Tuhan mau kita taat melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita bersaksi tentang Tuhan dan kita hidup dalam kekudusan. Dan pada saat kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu berduka. Jadi saya katakan tadi di awal, Roh Kudus tidak keluar masuk. Karena ada yang mengajarkan Roh Kudus bisa keluar dalam diri kita. Roh Kudus tidak keluar masuk. Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup kita. Karena Alkitab jelas katakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Termeterai, tinggal diam, tetap dalam diri kita. Dan pada saat kita orang percaya tidak taat melakukan kehendak Tuhan, tidak mau bersaksi tentang Tuhan, tidak hidup dalam ketaatan, dan tidak hidup dalam kesucian, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu berduka. Karena Dia punya perasaan, Dia punya emosi, Dia punya kehendak. Karena Dia Allah yang punya pribadi. Untuk itu mari saudara, bila kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Dan
Penebusan Yesus dalam diri kita itu, harganya mahal, telah lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana roh Tuhan berdiam dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah menebus kita, Dia sudah membayar lunas. Artinya hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Harusnya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu menjadi milik Kristus, sudah dibeli oleh Tuhan. Harusnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu hidup di dalam kekudusan. Karena dalam diri kita ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus sadar itu. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, orang itu akan mengeluarkan buah roh. Karena ada roh Tuhan dalam diri kita, sehingga orang itu mengeluarkan buah. Galatia 5 ayat 22, 23. Di sana berbicara tentang buah roh. Bukan buah-buah roh, saudara ya, buah roh. Coba kita lihat. Galatia 5 ayat 22, 23. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tetapi buah roh, bukan buah-buah. Buah roh artinya satu buah, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang mengerjakan. Buah roh, satu buah. Isinya ada 9. Buah roh ialah 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, 9. Penguasaan diri. Jadi satu buah, 9 rasa, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh buahnya banyak. Kalau buah roh satu buah, ya rasanya ada 9. Yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan mengeluarkan buah. Bisa mengeluarkan buah. Memang untuk berbuah ini nggak bisa langsung 9-9-nya, saudara. Kalau saudara menanam pohon gitu ya, menanam pohon, tentunya mengharapkan pohon saudara berbuah. Saudara cangkok pohon, setelah ada akar-akarnya, ya dari cangkok itu ya, di stek gitu ya. Di cangkok itu ada akar-akarnya, lalu saudara ambil, lalu tanam. Harapan saudara kan buah pohon ini, ya, pohon ini akan berbuah. Saudara menyangkok pohon mangga, harapannya berbuah pohon mangga, buah mangga. Dan pada saat saudara tanam, itu kan nggak langsung berbuah, proses. Tapi pasti berbuah, kan begitu ya? Pasti berubah, berbuah menjadi berbuah. Ya. Dan buah itu bisa banyak. Buah itu juga bisa sedikit, saudaraku. Tergantung kita yang merawatnya. Sama, saudara, pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan menginginkan buah dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun mungkin gak langsung 9, minimal 1 lah. Mungkin ada kasih gitu ya, ada kesabaran, ada kelemah lembutan begitu. Minimal 1, ada buah yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Karena ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya akan bisa berbuah. Kalau saudara sudah merasa bahwa di diri saudara orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, kalau tidak berbuah, masih dilakukan kekristenan saudara. Mungkin saudara Kristen KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Kalau orang menjadi pengikut Kristus, orang percaya Yesus, dalam dirinya ada roh Tuhan, pasti hidupnya berbuah, mengeluarkan kebaikan dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik itulah buah roh dalam kehidupan kita. 1 buah 9 rasa. Sehingga tatkala orang percaya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berbuah, maka hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada, saudaraku. Jadi ingat saudara, hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, yaitu di hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian.
Pentakosta dirayakan umat Israel sebagai hari panen raya gandum. Dan di hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta juga hari raya umat Israel merayakan turunnya 10 hukum Tuhan setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir. 50 hari kemudian turunlah 10 perintah Tuhan melalui Musa. Makanya orang-orang Israel yang sudah diaspora tersebar di seluruh penjuru bumi berkumpul di Yerusalem. Dan di sanalah Roh Kudus dicurahkan pada saat hari ke-50, saudara. Dan Roh Kudus sudah ada, tercurah 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya, memenuhi setiap orang yang membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti mengeluarkan ciri-ciri yang saya sebut tadi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada dampaknya, ada perubahan dalam kehidupannya. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan bersaksi tentang Tuhan. Hidupnya akan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti orang ini akan hidup dalam ketaatan. Karena Roh itu membawa orang untuk hidup dalam ketaatan. Lalu orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan hidup dalam kesucian. Amin, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan hidup dalam kekudusan. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengeluarkan buah dalam kehidupannya, yaitu buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, sampai penguasaan diri, saudara. Untuk itu biarlah izinkan Roh Kudus memenuhi dalam kehidupanmu. Dan ingat, saudaraku, jangan kita terfokus pada masalah yang kita hadapi. Jangan kita berfokus pada problem yang kita alami saat ini. Setiap manusia hidup dalam dunia ini pasti ada masalah, pasti ada pergumulan. Tapi ingat, ada Roh Tuhan yang selalu ada menyertai saudara dan saya. Dan dia Roh Allah, Roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Roh Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu akan menolong setiap saudara dan saya kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu jangan takut, saudara, menghadapi tantangan hidup. Jangan takut menghadapi kesulitan hidup. Sadari bahwa dalam diri kita ada Roh Tuhan yang dahsyat. Amin, saudaraku. Ya, hambanya bisa tutup dalam doa ya. Baik, terima kasih Tuhan. Ya, silakan, Amin. Tuhan Yesus Kristus, dengan roh-Mu, dengan nama-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dan dengan berkat-Mu, memberkati seluruh ibadah pelayanan di kota Jakarta, di Indonesia, dan seluruh dunia. Kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pantekosta. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman lewat live, lewat ibadah pertemuan, Tuhan jamah mereka dan penuhkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Dan jadikan mereka serupa segambar dengan Engkau, memikul salib, memberikan kekuatan, damai dan sejahtera bagi umat. Sembuhkan segala penyakit, lepaskan segala ikatan, bebaskan segala belenggu, kuatkan segala kelemahan, angkat segala beban, berikan kemenangan yang gilang gemilang oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, saya berdoa untuk hamba-Mu Lalu Fauzan yang sekarang ini sedang bermasalah di Lombok Utara. Dan dia terusir dari lingkungannya karena kesaksian. Tuhan, kuatkan hamba-Mu ini, sejahterakan, berikan kemenangan yang gilang gemilang, beri tempat yang bagus untuk hamba-Mu ini. Berkati dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Lolita yang ada di Malaysia. Tuhan memberi kekuatan, memberi sejahtera, memberi damai, jauh dari orang tua dan keluarga. Tapi Tuhan dekat dengannya. Tuhan berkati pekerjaan. Dalam nama Yesus, sehatkan badannya, kuatkan jiwanya, selamatkan rohnya, berkati hidup. Berkati yang menonton live malam hari. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kasih dan kuasa dan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Rahto Mojati, sebagai gembala. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama istri dan anak-anaknya. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi anugerah, Tuhan mengurapi pelayanannya, banyak jiwa ditolong, diberkati, diselamatkan, nama-Mu dimuliakan. Memberkati channelnya, channel YouTube-nya, Tuhan memberkati lewat channel ini. Tuhan,
banyak jiwa dijangkau, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa diberkati. Dan kiranya semua yang menonton channel ini Tuhan, mereka dipulihkan, mereka dijamah dan disembuhkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus memohon berkat. Doa kami, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pastor Puradudin Tuhan dalam setiap persiapan yang dikerjakan, dilakukan untuk pesta pernikahan daripada anak hamba-Mu ini. Engkau berikan kelancaran kemudian, dan Engkau berikan berkat-berkat-Mu atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, pelayanannya, biar apa yang dikerjakan hamba-Mu ini Engkau terus urapi, sertai, dan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan saat ini juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang sepanjang hari ini mengadakan ibadah, baik itu secara online maupun offline Tuhan. Engkau hadir dalam setiap ibadah yang diadakannya. Engkau mengurapi, menyertai hamba-Mu sehingga akan banyak jemaat-Mu boleh diberkati dan juga banyak jiwa-jiwa boleh mendengar kebenaran dan mereka akan terbuka dengan kebenaran dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami berpisah dari ruang live streaming ini, kami rindukan Tuhan memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Amin.